Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk dalam ibadah online. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar seperti Maria, duduk diam di bawah kakimu, mendengar apa yang menjadi isi hatimu. Tuhan, kami rindu supaya firman-Mu itu boleh termeteraikan dalam hidup kami, supaya kami bukan hanya mengerti, tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu itu. Karena kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, maka hidup kami akan baik seturut dengan rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati urapi setiap daripada kami yang mendengar, supaya kehadiran-Mu melalui firman-Mu mengubahkan setiap kehidupan daripada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masuk dalam ibadah Pantekosta, di mana kita semua tahu 50 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah hari pencurahan Roh Kudus atau yang kita namakan dengan Pantekosta. Kalau 10 hari yang lalu adalah kenaikan Tuhan Yesus surga, dan Tuhan sebelum meninggalkan murid-muridnya, dia mengatakan untuk murid-muridnya menunggu supaya kuasa itu turun atas setiap daripada mereka. Dan tibalah saatnya pada hari Pantekosta, yaitu hari ke-50 dari kelahiran Tuhan Yesus, dari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Kita akan baca di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai selesai perikop mengenai pencurahan Roh Kudus. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, yaitu di loteng Yerusalem. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi pada waktu itu, saudaraku, manifestasi daripada Roh Kudus berupa suara seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, dan juga manifestasi dari penampakan seperti lidah-lidah nyala api yang bertebaran dan hinggap di atas setiap daripada mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi kejadian Pantekosta itu bukan tidak ada yang melihat, saudaraku, tapi banyak sekali orang-orang melihat kejadian itu, karena kejadian itu terjadi di Yerusalem, di loteng Yerusalem, di mana banyak orang mendengar dan melihat ketika Roh Kudus itu bermanifestasi. Bahkan ketika murid-murid mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, dikatakan bahasa-bahasa yang bukan dari bahasa mereka, tapi bisa dimengerti oleh orang-orang asing yang ada di tempat itu. Dikatakan mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang macam-macam, sehingga mereka yang tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus adalah kebanyakan dari Galilea. Tetapi ketika Roh Kudus bermanifestasi atas mereka, mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Dikatakan di ayat berikutnya, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia,
Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Jadi murid-murid Tuhan Yesus yang bermanifestasikan Roh Kudus, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa asing yang membuat orang-orang mendengar terheran-heran. Bagaimana orang-orang Galilea yang katanya tidak berpendidikan itu bisa berbicara bahasa asing sedemikian banyaknya. Dan di ayat berikutnya dikatakan, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan benar, besar yang dilakukan Allah. Jadi mereka itu berkata-kata dalam bahasa asing bukan cuma sekedar berkata-kata, saudaraku, tapi mereka itu menceritakan, bersaksi mengenai Tuhan Yesus, mengenai perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lainnya, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi dari semua yang hadir, saudaraku, ada mereka yang terkesan, tercengang, dan merasa luar biasa bahwa Roh Kudus bisa membuat manusia atau murid-murid Tuhan Yesus itu untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus. Tetapi ada beberapa dari mereka yang mencemooh. Mereka mengatakan mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pula dalam kehidupan sesungguhnya. Ketika Injil diberitakan, saudaraku, ada orang-orang yang menerima Injil dan mereka bisa mengerti dan percaya. Ada orang yang mencemooh dan tidak bisa menerima Injil meskipun sudah sedemikian luar biasa manifestasi Roh Kudus. Saudara tahu bahwa tiba-tiba ada suara bergemuruh dan mereka semua datang melihat di loteng Yerusalem. Mereka melihat ada begitu banyak lidah-lidah api yang menghinggapi murid-murid Tuhan Yesus dan membuat orang-orang yang katanya tidak berpendidikan itu bisa berbahasa asing sedemikian banyak macam, dan itu membuat mereka terheran-heran. Tetapi meskipun dengan manifestasi yang seperti itu, masih ada banyak yang tidak percaya. Dan ini adalah realita yang kita harus mengerti dalam kehidupan di dunia ini sekarang ini. Dan kita akan melihat bahwa siapakah Roh Kudus yang bermanifestasikan, yang bisa membuat murid-murid Tuhan Yesus itu berbahasa-bahasa lidah sedemikian macam. Pertama, Roh Kudus adalah roh penghibur dan roh penolong. Dan Roh Kudus di Yohanes 14 ayat 15-17, Tuhan telah janji memeteraikan Roh Kudus untuk murid-muridnya yang ditinggalkannya. Dikatakan begini, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Bahasa Yunaninya yang lain ini adalah alos, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi janji Tuhan kepada murid-murid Tuhan Yesus adalah bahwa Tuhan akan mengirim seorang penolong yang lain, Roh Kudus, roh kebenaran, roh yang selalu menyertai, yang merupakan meterai yang dijanjikan Tuhan untuk setiap daripada orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus, akan menerima meterai Roh Kudus yang menyertai untuk selama-lamanya dan diam di dalam kita semua yang percaya. Jadi Roh Kudus tidak keluar masuk, saudaraku, tapi Roh Kudus diam di dalam kita semua. Tetapi kenapa kita seringkali tidak bisa merasakan? Karena kita tidak punya kehidupan yang bisa membuat Roh Kudus bermanifestasi dalam hidup kita sehari-hari. Dikatakan di sini bahwa Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang lain bahasa Yunani alos. Yang lain bahasa Yunani ada dua macam, saudaraku. Satu heteros, satu adalah alos. Kalau kita bicara heteros, itu adalah dari berbagai benda yang lainnya, tetapi tidak sama. Tetapi kalau kita bicara alos, itu adalah memberikan dari benda yang sama, hakikat yang sama. Jadi gini, misalnya Tuhan memberikan ada satu Coca-Cola. Di sini ada bukan Coca-Cola. Di sini ada teh. Di sini ada soda.
Nah, teh dan soda adalah benda yang lain, dan ini adalah bahasa Yunaninya adalah hetero. Yang satu teh, yang satu soda. Tetapi kalau alo adalah yang lain daripada soda atau yang lain daripada teh. Jadi misalnya kalau Tuhan mengatakan aku akan memberikan penolong yang lain, berarti apa? Berarti yang lain dari tipe yang sama. Jadi misalnya soda akan diberikan soda yang lain lagi. Tetapi kalau hetero, Tuhan Yesus mengatakan hetero, berarti Tuhan Yesus akan memberikan bukan soda, tapi Tuhan Yesus akan memberikan teh. Dan itu adalah perbedaan antara hetero dan alo. Dan alo di sini dikatakan Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain, tapi dari tipe yang sama. Kenapa dikatakan seperti itu, saudaraku? Karena sangat penting sekali adalah mengenai konsep Allah Tritunggal. Di sini kita lihat ada 3 pribadi yang hadir. Yang pertama adalah Bapa, yang kedua adalah Yesus atau anak, yang ketiga adalah Roh Kudus. Yang dikatakan yang lain, tetapi dari hakikat yang sama. Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah Tuhan. Hakikatnya adalah Allah. Jadi Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi anak bukanlah Roh Kudus, Roh Kudus bukanlah Bapa, Bapa bukanlah anak. Dan itu adalah pengertian ketika Yesus mengatakan yang lain dalam bahasa Yunani adalah Allah. Dia akan memberikan sesuatu, yaitu Roh Kudus dari hakikat yang sama. Tetapi kalau hetero itu dari hakikat yang berbeda. Jadi Roh Kudus itu adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Dan 3 daripada manifestasi Allah Tritunggal hadir ketika Yesus mengatakan dalam firman-Nya di Yohanes 14 ayat 15. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi Yesus pribadi anak ada, Bapa pribadi Bapa ada, dan penolong yang lain atau Roh Kudus, pribadi Roh Kudus ada. Jadi 3 pribadi hadir dalam saat firman Yohanes 14 ayat 15 dinyatakan. Dan itu adalah pembuktian daripada Allah Tritunggal. Jadi Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Kita harus mengerti bahwa Roh Kudus yang dimeteraikan dalam saudara dan saya adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri, yang menuntun kita, menghibur kita, menyertai kita, melindungi kita, memberkati setiap daripada kita yang beriman kepada Tuhan. Dan Roh Kudus adalah dikatakan adalah kuasa atau dunamis. Karena Roh Kuduslah yang memiliki kuasa yang dimanifestasikan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kuasa itu bukan milik kita, tetapi kuasa itu adalah milik daripada Roh Kudus, dunamis. Yang mana ketika kita mempunyai kehidupan yang membuat kita bisa punya hubungan dengan kehidupan doa dengan Tuhan, dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, maka manifestasi Roh Kudus menjadi makin nyata dalam hidup kita. Kalau kita lihat pada hari Pantekosta, manifestasi Roh Kudus membuat murid-murid berbahasa asing, berbahasa-bahasa lain, tetapi dengan kepentingan adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah atau memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus. Maka kuasa itu membuat murid-murid itu efektif dalam memberitakan Injil. Dan kita harus sadar bahwa meterai Roh Kudus dalam hidup kita, menyertai kita, menolong kita, menghibur kita, bukan untuk kepentingan kita dalam kehidupan dunia semata-mata. Tapi Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita untuk membuat kita menjadi saksi Kristus, untuk membuat kita memberitakan Injil, untuk membuat melalui hidup kita orang bisa mendengar dan beriman kepada Yesus. Karena itu kuasa diberikan untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan, untuk kita bisa memberitakan Injil Kristus, bukan hanya semata-mata untuk membantu kehidupan kita di dunia. Dan kita lihat bahwa Pantekosta dalam Perjanjian Lama artinya apa, dan kita akan menyesuaikan apa yang sedang terjadi dalam Perjanjian Baru dan apa yang kita alami dalam kehidupan kita sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa Pantekosta adalah hari ke-50.
Jadi setelah 7 minggu Pasca atau 7 kali 7 hari 49 hari, hari ke-50-nya adalah hari Pantekosta, di mana bangsa Israel mengadakan perayaan ucapan syukur untuk awal musim penuaian atau panen. Jadi mereka mulai panen pada hari yang ke-50 setelah Pasca, dan itu dirayakan dengan ucapan syukur. Bagaimana kita melihat bahwa pada perjanjian lama bahwa Pantekosta adalah perayaan untuk pengucapan syukur, untuk penuaian yang diberikan, untuk panen yang diberikan kepada bangsa Israel. Demikian pula hari-hari ini, saudaraku, perjanjian baru, kita harus menyesuaikan bahwa Pantekosta bermakna bahwa sudah waktunya untuk kita memanen jiwa-jiwa untuk kerajaan sorga. Sudah waktunya untuk kita dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus, untuk mulai memberitakan Injil, untuk mulai memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan sorga. Juga pada waktu di Gunung Sinai, pada hari yang ke-50 atau Pantekosta, 10 perintah Allah yang ditulis dalam 2 loh batu itu diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Jadi Musa dipanggil selama 40 hari naik ke Gunung Sinai bersama-sama dengan Allah Bapa, dan Allah Bapa memberikan 10 perintah Allah itu untuk dibawa turun kepada bangsa Israel. Tetapi ketika Musa turun, ternyata bangsa Israel lagi menyembah patung lembu emas, di mana mereka membuat patung daripada lembu emas yang daripada perhiasan-perhiasan mereka dilebur, dan mereka menyembah lembu itu karena mereka menganggap Musa tidak turun kembali. Dan Musa ketika melihat itu begitu marahnya, dan dia membanting 2 loh batu itu, dan Tuhan marah menghukum bangsa Israel sehingga 3.000 jiwa itu hilang, tewas pada hari Pantekosta di perjanjian lama di Gunung Sinai. Dan kita lihat bahwa hukum Taurat itulah hukum yang membawa kepada kematian, di mana ada 3.000 jiwa meninggal, mati, dihukum oleh Tuhan karena mereka memberontak kepada Allah. Mereka menyembah berhala, menyembah patung lembu emas. Dan itu adalah ketika seseorang berusaha menjalankan hukum Taurat di perjanjian lama, maka yang ada adalah hukuman. Tetapi di perjanjian baru kita lihat bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta di loteng Yerusalem, begitu banyak jiwa dimenangkan. 3.000 jiwa pada hari itu juga beriman kepada Yesus Kristus dan dibaptis menjadi pengikut Kristus. Dan itu adalah tanda dari penggenapan janji Tuhan atas meterai Roh Kudus yang dijanjikan kepada setiap daripada kita, dan merupakan awal dari perjanjian baru atau zaman anugerah. Kalau perjanjian lama, orang bisa menebus dosa mereka dan berusaha untuk tidak berbuat dosa dengan tidak melanggar hukum Taurat. Tetapi tidak ada satupun yang sanggup untuk melewati hukum Taurat, sehingga mereka harus kembali setiap tahun, bahkan setiap minggu, untuk menebus dosa mereka, untuk melakukan pendamaian di hadapan Tuhan. Karena apa? Tidak ada satupun dari kita yang bisa melewati hukum Taurat tanpa melanggar. Karena ada 10 hukum Taurat, salah satu saja kita melanggar hukum Taurat, maka hukumannya dosa adalah maut. Tetapi pada perjanjian baru dengan pencurahan Roh Kudus, apa yang dilakukan Tuhan di atas kayu salib, menjadi korban anak domba Allah untuk menebus dosa daripada setiap daripada kita yang percaya kepada Dia, karena Dia telah menjadi imam besar agung kita yang duduk sebelah kanan Bapa, untuk membuat kita menjadi diperdamaikan, ditebus, diampuni segala dosa-dosa kita. Dan Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidup saudara dan saya dengan pencurahan Roh Kudus melalui Pantekosta, itu adalah meterai yang Tuhan berikan, supaya melalui meterai itu saudara dan saya tetap bisa mempunyai kehidupan doa, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan lebih daripada itu, saudaraku, makna daripada pencurahan Roh Kudus adalah di Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa dunamis kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan itu adalah kunci daripada zaman kasih karunia atau anugerah, di mana keselamatan itu bukan karena perbuatan saudara dan saya, tapi keselamatan karena apa yang telah dilakukan Tuhan di atas kayu salib, dan respon kita beriman kepada Tuhan. Dan kita hanya bisa beriman ketika Roh Kudus itu membuat kita beriman. Bahkan buah roh salah satunya adalah iman atau pistis atau kesetiaan, dan itu adalah
makna dari Pantekosta. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh mengingatkan setiap daripada kami bahwa Pantekosta itu adalah awal dari perjanjian baru, di mana kami hidup dalam zaman kasih karunia atau zaman anugerah. Dan untuk itu kita harus sadar bahwa kuasa yang Kau meteraikan dalam hidup kami adalah untuk kita semua bisa memberitakan Injil. Seperti murid-murid di loteng Yerusalem ketika mereka menerima pencurahan Roh Kudus, mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa lain, tapi bicara mereka adalah untuk membicarakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, menjadi saksi Kristus, membuat orang-orang yang mendengar bisa beriman untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah semua itu terjadi dalam kehidupan setiap daripada kami, karena kami tahu bahwa kami hidup diberkati untuk menjadi berkat, dengan membawa berita Injil, dengan menjadi saksi Kristus, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih Tuhan. Bila itu semua terjadi mulai hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Dan kami semua yang percaya di dalam nama Yesus, kami sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.